pertemuan kali ini. Sebelum kita mulai acara, agar acara bisa berjalan dengan lancar, maka kita awali dengan berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik ibu-ibu, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan masalah stunting ya. Tujuan dari materi itu adalah agar kita semua mempunyai kesadaran terhadap permasalahan stunting serta berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan stunting. Saya mau bertanya sama ibu-ibu, apa kira-kira harapan ibu-ibu terhadap anak ketika nanti sudah dewasa? Saya kasih kertas sama bolpen, nanti dengan tulis di kertas tersebut ya. Kalau sudah ditulis, saya mohon ibu-ibu menempel di gambar pohon ini, ditempel di bagian buah yang merah-merah ibu-ibu. Farida di bagian Gimana kene? Saya minta untuk Bu Farida menjelaskan ya, apa harapannya terhadap anaknya tadi? Anak sehat dan pintar. Oh ya, anak sehat dan pintar. Terus kira-kira untuk mewujudkan harapan dari ibu-ibu ini, apa usaha yang dilakukan? Kalau sudah ditulis, saya minta untuk ditempel lagi di bagian akar dari pohon tersebut. Saya minta untuk Bu Umi menjelaskan kira-kira kenapa sih Bu Umi pengen anaknya seperti ini, terus usahanya apa tadi gitu. Anaknya pengen Menjaga kesehatan anak. Oh ya, jadi biar anaknya sehat dan pintar harus menjaga kesehatan anak gitu ya. Ya, terima kasih terhadap Ibu Umi dan Bu Farida yang telah memberikan penjelasan. Jadi ada hubungan yang erat antara harapan orang tua dengan usaha yang dilakukan oleh orang tua. Jika orang tua ingin anaknya menjadi sukses, orang tua perlu konsisten melakukan berbagai usaha untuk mewujudkan harapannya, mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, untuk mencegah anak menjadi stunting sehingga dapat berprestasi. Ibu-ibu pernah mendengar tentang istilah stunting? Pernah? Dari mana? Televisi. Kapan? Nonton televisi ya. Ya. Di sini ada gambar tentang apa ini? Alat ukur tinggi badan sama gambar anak-anak. Kira-kira ibu-ibu ada yang bisa menjelaskan apa ini maksudnya? Oh ya, yang kiri itu anak lebih tinggi dan yang kanan lebih pendek. Oh ya, pintar Farida. Ya. Di sini ada situasi A dan B gitu ya. Jadi kalau anak yang A tinggi badannya sesuai dengan usianya. Kalau yang B tinggi badannya di bawah rata-rata anak seusianya. Ini seumuran ibu-ibu. Tapi tinggi badannya tidak sama karena dia di bawah rata-rata anak seusianya. Ini yang disebut dengan stunting. Nah, resiko stunting itu lebih tinggi terjadi pada masa 1000 hari pertama kehidupan, 1000 HPK, yaitu sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun. Ibu-ibu, saya ajari ya. Ya. Ingin anak sehat? Berikan gizi terbaik. Stunting? No. Are you ready? Yes. Ibu, saya akan membagi panjenengan semua menjadi 4 kelompok ya. Nanti kita semua diskusi kelompok. Jadi kelompok yang pertama membahas tentang penyebab stunting pada ibu hamil. Kelompok yang kedua, penyebab stunting pada masa bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan. Kelompok yang ketiga, penyebab stunting pada anak usia 6 bulan sampai 6 tahun. Dan kelompok yang keempat, penyebab stunting yang disebabkan oleh kondisi rumah dan lingkungan. Ini saya bagi kertasnya, silahkan diskusi dan ditulis di kertas ini. Ini kelompok 1. Wes, mulai. Apa, Bang? Ikhlas. Mbok jangan ngomong. Ibu sudah selesai ya diskusinya? Ya. Sudah, kalau gitu saya mohon salah satu kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 3 ya. Ya. Bagaimana? Monggo berdiri, tidak apa-apa.
Iya, enggak apa-apa. Ya, tuh. Dah, Penyebab apa? penyebab stunting pada anak usia 6 bulan sampai 6 tahun. Langsung ya. Anak sering sakit, Ya, terus? tidak makan makanan yang bergizi. Ya, Anak tidak diajari oleh orang tua. ya. Buang air di sembarang tempat. Dah, Dah. dapat ya. Ya. Ya, terima kasih Bu. Karena Bu Hakim sudah berani menyampaikan hasil diskusinya, mari kita kasih tepuk hebat. Ya? Ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Baik Ibu-ibu, dari hasil diskusi kita kali ini, kita mengetahui bahwa stunting itu dipengaruhi oleh penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung stunting itu adalah seperti kurang gizi, tidak imunisasi, dan juga penyakit berulang. Jadi dia itu sering sakit. Itu juga salah satu penyebab stunting. Terus ada juga penyebab tidak langsung. Apa saja itu? Kurangnya stimulasi atau rangsangan. Jadi anaknya itu tidak pernah diajari, kurang dikasih pembelajaran pada ketika dia mulai dari janin sampai dia usia 6 tahun. Terus selain itu juga dia tidak menjaga kebersihan lingkungan. Dia tidak punya jamban yang sehat, dia jarang mencuci tangan dengan sabun. Itu menjadi salah satu penyebab tidak langsung dari stunting. Ibu, saya minta tolong untuk ibu-ibu menuliskan penyebab langsung dan tidak langsung dari stunting ya. Ini. Apa yang kita pelajari ini tentang stunting itu juga ada dampaknya ibu-ibu ya. Dampak stunting adalah anak akan gagal tumbuh, gagal kembang, dan rentan terhadap berbagai penyakit. Dampak jangka panjangnya stunting adalah mengurangi kualitas generasi penerus bangsa. Kita akan diskusi lagi ya, tapi kita bagi menjadi 2 kelompok saja. Kelompok 1 tentang upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga biar anak tidak stunting. Yang kelompok yang kedua, upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan jika ada anak yang stunting. Jadi penanganannya seperti apa? Kalau yang pertama tadi pencegahannya seperti apa? Setelah kita mempelajari tentang stunting, ibu-ibu harus punya rencana yang akan dilakukan di rumah untuk mencegah dan menangani stunting. Tuliskan di tabel janji diri. Setelah dituliskan, tolong nanti dikumpulkan ke saya ya. Ibu-ibu semua kan sudah menerima bantuan sosial PKH, BPNT dan lain-lain. Harus digunakan secara optimal untuk pendidikan dan kesehatan anak agar anak kita sehat, cerdas, dan tidak stunting. Jika ibu-ibu masih kurang memahami masalah stunting, maka ibu-ibu bisa menanyakan kepada kami, SDM Kesos. Kami itu kan pendamping PKH, jadi bisa bertanya langsung kepada kami, tidak melalui pertemuan seperti ini karena waktunya sangat terbatas gitu ya kalau pada pertemuan. Demikian pertemuan kali ini ibu-ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Sekian dari saya. Sebelum itu pertemuan kali ini kita tutup dengan doa ya. Berdoa, dipersilakan.